dokter penanggung jawab pasien ya. Oke, itu sekilas ya program PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Next. Nah, ini Ibu akan maju ke setelah tadi anak-anakku bisa memahami ya, apa sih, kenapa sih Ibu harus mengajarkan kewaspadaan isolasi di rumah sakit, ya infeksi rumah sakit ya, pada pasien, pada pengunjung, pada petugas. Ibu akan jelaskan ini kewaspadaan isolasi ini merupakan bagian program PPI, baru bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi dari pasien ke pasien, pasien ke petugas, petugas ke lingkungan, lingkungan ke petugas, dan terus ya, itu seperti lingkaran ya. Next. Nah, kewaspadaan isolasi ya, anak-anakku masih menyimak? Masih, Bu. Enggak masih, Bu. Ngantuk ya? Masih. Apa kabar Bu Endang? Baik ya, kewaspadaan standar. Jadi kewaspadaan isolasi ini ada dua, yang ya lapis pertama, yang lapis keduanya adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi atau penularan. Ya, ini kita langsung next berikutnya aja akan lebih jelas. Bu Dina boleh next slide. Ya, ini seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, kewaspadaan isolasi yang lapis pertama di sini kewaspadaan standar ya. Di sini slide-nya kurang jelas, tapi nanti Ibu di slide berikutnya akan memaparkan satu persatu. Di sini ada hand hygiene, ada penggunaan APD, ada penempatan pasien dengan benar, ada pemrosesan peralatan yang benar seperti apa, ada kesehatan lingkungan, ada etika batuk, ada penggunaan alat pelindung diri, ya, ada proses lumbal fungsi yang benar seperti apa, ya. Baru yang tadi lapis pertama, yang lapis kedua adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi, ya, atau penularan. Adik-adik sudah tahu kan kalau penularan penyakit COVID melalui apa? Melalui drop cairan dari hidung yang terpercik ya, terpercik ke teman bicara kita melalui droplet yang di tengah atau percikan. Kalau yang berikutnya adalah melalui kontak tangan ya. Bisa misalkan pasien-pasien dengan sakit yang menular, kulit yang menular seperti herpes itu bisa menular lewat kontak. Atau kita juga bisa berjabatan tangan dengan seseorang yang mempunyai sakit menular, kita bisa juga tertular melalui kontak jabat tangan ya. Tadi jadi penularan apa namanya melalui transmisi ya. Transmisi jadi ada kontak droplet. Kalau untuk droplet contohnya ya tadi ya COVID. Baru airborne atau menular lewat udara. Yang lewat udara ini contohnya misalkan penyakit TBC ya, itu bisa lewat udara. Oke, next slide yang lebih jelas berikutnya Bu Dina. Nah, ini bagian dari kewaspadaan isolasi lapis pertama atau kewaspadaan standar ya. Lapis pertama kewaspadaan standar, lapis kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi atau
penularan. Anak-anakku boleh mencatat ya. Yang kebersihan tangan. Kebersihan tangan yang baik dan benar merupakan hal yang penting dan pilar dalam mencegah dan mengendalikan infeksi akibat pelayanan kesehatan atau high study. Jadi di rumah sakit atau di rumah, kebersihan tangan adalah yang utama. Anak-anakku sudah tahu cara mencuci tangan dengan benar, 6 langkah sesuai WHO, hand hygiene ya. Ibu akan review ya. Kita akan mencuci tangan bareng-bareng ya. Pertama-tama tangan kita mencuci tangan dengan hand sanitizer dulu ya. Kita semprotkan. Ya, cukup basah di sini sampai tertampung. Lalu kita akan usap telapak tangan selama 5 detik ya. Bukan 5 kali, tapi 5 detik. Telapak tangan, lari ke punggung tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baru sela-sela jari. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan membersihkan buku-buku jari. Seperti ini ya. Diputar sampai buku-buku jari terasa bersih. Sekarang kita akan membersihkan area ibu jari dan jempol. Seperti ini. Diputar dari ibu jari ke bawah ke arah jempol tangan. Jempolnya diputar. Kembali lagi. Ya, seperti ini. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir akan membersihkan ujung-ujung jari. Ya, seperti ini. Selama 5 detik juga. Tangan satunya lagi selama 5 detik. Ya. Jadi ini adalah cuci tangan yang benar sesuai WHO dengan menggunakan hand sanitizer. Apabila kita menggunakan dengan air mengalir dan sabun, ya sama seperti tadi. Namun pada saat kita setelah kita membubukkan sabun di telapak tangan, kita lakukan gerakan seperti tadi ya, sampai selesai 6 langkah, baru kita nyalakan keran air. Keran air dinyalakan, kita akan ulang lagi gerakan 6 langkah saat membilas dengan air mengalir. Ya, sama seperti tadi, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, di sini ibu jari dan telunjuk. Satunya lagi, ini semuanya di saat di air mengalir ya anak-anak ya. Baru ini semuanya sampai ke ujung kuku, baru kita akan ambil tisu. Tisu, boleh Bu? Ini kita ambil tisu ya, kerannya jangan ditutup dulu kerannya ya. Seperti ini, kita lap sampai kering, lalu tisu kita lipat. Kita gunakan untuk menutup keran. Jadi tangan kita tidak kotor lagi. Seperti ini untuk menutup keran airnya ya. Lalu kita buang tisu tadi ke tempat sampah. Jadi udah seperti itu ya. Jadi adik-adik sebagai insan kesehatan harus memahami 6 langkah cuci tangan sesuai WHO. Dimanapun adik-adik pergi ke rumah sakit di Singapura, mau adik-adik jalan-jalan ke Korea, mau ke Jepang, insya Allah ya, amin. Itu cuci tangannya sama ya. Jadi nggak boleh ketinggalan ya. Jangan kok anak SMK kesehatan kok nggak tahu cuci tangan. Nah, tidak ada kata seperti itu ya. Semuanya harus bisa memahami. Oke. Lanjut Bu Dina, boleh slide berikutnya. Ya, ini kapan sih kita harus mencuci tangan? Ya, kapan kalau di rumah sakit itu? Yang pertama before patient contact, sebelum kontak dengan pasien. Saat adik-adik mau mengukur suhu tubuh pasien atau mengukur tekanan darah pasien, jangan lupa cuci tangan dulu, boleh pakai hand sanitizer, baru adik-adik menyampaikan ke ibu.
saya sudah cuci tangan ya Bu, gitu. Udah, baru ambil pengukur suhunya, termometernya, diselipkan di atau di ketiak atau bisa juga dengan sebelum kontak ke saya dengan pasien. Jangan lupa ya, sekarang pasiennya pinter-pinter, nanti diprotes, Mbak mau megang saya harus cuci tangan loh. Nah, jangan sampai ditegur oleh pasien seperti itu ya. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik atau before aseptic task ya. Ini misalnya adik-adik melakukan tindakan aseptik misalnya seperti mengganti perban atau memasang infus. Walaupun nanti menggunakan sarung tangan steril, adik-adik tetap harus melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan. Ini juga harus dihafal nanti ya. Yang pertama tadi sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik atau steril ya. Sekarang yang ketiga, after body fluid exposure risk, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Misalkan adik-adik menolong pasiennya buang air kecil, ya, ternyata terpercik ke tangan, itu yang mudah. Atau adik-adik mengganti luka kecelakaan misalkan saat di IGD. Sebelum adik-adik menggunakan handskun ternyata sudah terkena duluan. Atau walaupun dengan menggunakan sarung tangan, apabila terkena cairan tubuh pasien seperti darah, cairan urin, walaupun menggunakan sarung tangan, tetap setelah sarung tangan dibuka harus cuci tangan. Karena apa? Sarung tangan tidak menjamin cairan tubuh tidak masuk ke tangan kita. Karena sarung tangan juga mempunyai pori-pori, ya. Jadi berbahaya. Setelah menggunakan sarung tangan wajib mencuci tangan, tapi bukan dengan hand sanitizer, menggunakan air mengalir dan sabun, ya. Sudah ketiga ya. Sekarang keempat, setelah kontak dengan pasien. Adik-adik tadi kan yang pertama udah memasang termometer, mengukur suhu tubuh, mengukur tekanan darah pasien. Artinya adik-adik sudah tangannya udah megang tubuh pasien, sudah kontak dengan tubuh pasien. Jadi after patient contact atau setelah kontak dengan tubuh pasien, adik-adik harus cuci tangan. Apabila dalam satu kamar itu ada 5 tempat tidur, adik-adik akan mencuci tangan satu pasien 2 kali, sebelum dan sesudah ya. Oke, itu keempat. Lalu yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Setelah keluar kamar pasien tadi ya, setelah melakukan ya atau memegang tempat tidur pasien. Itu sama, itu kontak dengan lingkungan sekitar pasien, sekarang jadi harus cuci tangan juga ya. Megang tempat tidur, memperbaiki selimut pasien ya, memegang pintu kamar pasien, menutupnya, itu adalah kontak dengan lingkungan ya. Harus the 5 moments for hand hygiene atau 5 saat kapan kita harus mencuci tangan. Yuk, next. Nah, ini adalah gambar lingkungan di ruangan intensive care unit ya, ICU. Setiap tempat tidur pasien ada, ini yang ada tanda panah, ada cairan pembersih atau hand rub atau hand sanitizer. Kalau di rumah sakit biasa disebut hand rub. Di slide sebelah kanan adik-adik bisa melihat di koridor juga ada cairan pembersih tangan ya berupa hand rub. Jadi keluar dari kamar pasien itu membersihkan lagi, itu namanya setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien ya. Sebelum kontak dengan pasien pada slide 1 itu bisa menggunakan di setiap tempat tidur pasien. Jadi sejatinya di rumah sakit di setiap tempat tidur pasien harus ada cairan antiseptik untuk membersihkan tangan ya. Adik-adik harus tahu ya. Jadi ini bisa digunakan sesuai yang 5 moment tadi. 5 moment itu tadi menurut WHO ya. Oke, next slide.
Ya, sekarang tadi kan kita sudah menyampaikan masalah cuci tangan. Sekarang kita akan langsung menuju ke penggunaan alat pelindung diri atau APD ya. Ini ada tiga apa nih yang harus diperhatikan untuk penggunaan APD tersebut. Gunakan alat pelindung diri jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah, atau cairan tubuh, atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Adik-adik harus tahu cairan tubuh itu apa aja: muntahan pasien, darah, cairan urin, ya, cairan feses, lendir dari hidung, lendir dari mukosa, ya, semuanya itu ludah juga sama, cairan tubuh. Jadi harus diwaspadai karena bisa menularkan infeksi. Ya. Disuruh bangun. Baru yang kedua, apa yang harus diperhatikan saat menggunakan APD? Segera melepas alat pelindung diri jika tidak digunakan, atau jika tindakan sudah selesai. Ganti balut. Segera ganti balut selesai. Kenapa? Jadi nggak boleh sarung tangan tadi dibawa sampai ke kantor perawat, dipakai menggunakan tutup pintu. Jadi sarung tangan segera lepaskan ya. Sama, kalau misalkan kita keluar dari ruangan isolasi, semua juga harus dilepaskan ya. Jadi sebelum keluar dari ruangan isolasi, alat pelindung diri seperti masker ya, Google untuk kacamata, topi ya, sepatu, boots ya, pada pasien-pasien yang merawat di isolasi, sebelum keluar ruangan isolasi harus dilepaskan. Oke. Ya, yang ketiga, menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis dan menyentuh permukaan lingkungan tidak boleh ya. Nggak boleh lagi adik-adik misalkan nanti masuk praktek di rumah sakit atau di puskesmas, nggak boleh lagi ada yang menggunakan masker di leher, tidak dibenarkan ya. Oke, next slide. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga. Tadi kan hand hygiene, lalu penggunaan alat pelindung diri, sekarang peralatan pasien. Peralatan pasien ya anak-anak sekalian, kalau di rumah sakit ada yang namanya pusat sentral sterilisasi ya, atau sentral sterilisasi departemen, atau pusat sterilisasi peralatan. Ya, di sini alat-alat yang digunakan oleh pasien akan di steril atau dibersihkan sesuai fungsinya. Ini yang pertama, peralatan non kritikal, peralatan yang hanya yang untuk di ketiak. Itu pembersihannya dengan hanya dibersihkan dengan alkohol. Ini namanya peralatan non kritikal. Lalu yang kedua, peralatan semi kritikal, peralatan yang masuk ke dalam membran mukosa ya. Minimal didesinfeksi dengan contohnya alat dokter THT kan masuk ke mulut ya, masuk ke mulut seperti apa namanya, dia dokter THT akan periksa ke dalam. Nah, itu cukup dengan desinfeksi tingkat tinggi, ada dengan menggunakan alat seperti listrik tapi bukan sterilisasi ya, itu desinfeksi tingkat tinggi. Lalu peralatan kritikal, nah ini untuk pasien-pasien yang dioperasi, jadi alat-alat yang masuk ke dalam perut, ke dalam organ jantung, itu harus menggunakan cara sterilisasi peralatan kritikal atau sterilisasi yang betul-betul ya sesuai standar. Jadi bebas kuman, harus steril ya. Oke, berikutnya next slide. Nah, ini penanganan linen atau peralatan yang digunakan, kain-kain yang digunakan oleh pasien seperti spray, baru selimut, sarung bantal, handuk pasien, piyama pasien, itu yang kalau di rumah sakit adik-adik nanti terbiasa petugas di rumah sakit mengatakannya bukan baju atau kain-kain atau spray, tidak, tapi menyebutnya dengan istilah linen ya. Linen di rumah sakit tidak boleh sembarangan. Adik-adik mau membagi baju pasien tidak boleh dalam keadaan didorong di rak terbuka, harus di rak tertutup.
Mau membagi baju pasien tidak boleh dipegang di tangan, tetapi harus menggunakan troli tertutup. Karena kan sudah dibersihkan dengan sesuai standar, bebas dari kotoran, disimpannya juga adik-adik boleh lihat ada lemari kaca, selimut-selimut yang sudah dicuci apabila di tempat terbuka harus dibungkus plastik. Yang gambar kiri atas adik-adik bisa lihat di laundry itu adalah cara yang tidak benar ya. Jadi baju-baju linen pasien tergeletak di bawah, itu tidak benar ya. Yang benar di paling bawah yang ada di kantong kuning. Nah, itu kalau linen pasien yang sudah terkena cairan tubuh seperti muntah, urin, tinja atau darah harus ditutup, dimasukkan dalam plastik kuning ya. Kalau yang tidak terkena cairan tubuh boleh di dalam plastik hitam. Jadi ada dua penempatannya kalau di rumah sakit, yang kering dan tidak terkena cairan tubuh dimasukkan pengangkutannya ke laundry menggunakan plastik hitam. Yang terinfeksi cairan tubuh tadi menggunakan plastik kuning ya. Jadi sudah tahu ya sekarang ada tempat itu untuk infeksius kuning, untuk yang non infeksius menggunakan plastik hitam. Oke? Ya, ya next slide. Nah, berikutnya dari bagian dari kewaspadaan standar ini adalah manajemen limbah dan benda tajam. Limbah padat infeksius ke kantong plastik kuning, limbah padat non-infeksius ke kantong plastik hitam. Nanti adik-adik di rumah sakit akan terbiasa melihat tempat sampah. Tempat sampahnya dengan plastik kuning atau tanda kuning itu untuk sampah infeksius. Contohnya kain kasa yang udah terkena cairan tubuh darah, lalu handskun atau sarung tangan yang sudah digunakan harus masuk ke tempat sampah warna kuning ya. Lalu kalau misalkan seperti kertas, seperti oh iya jangan lupa, masker juga sama masuk ke kategori sampah infeksius. Harus masuk ke dalam tempat sampah yang ada bertanda kuning seperti di gambar yang kedua kiri ya. Jadi ada dua, infeksius dan non infeksius. Kalau yang non infeksius itu isinya biasanya seperti kantong plastik bekas kemasan spet yang tidak terkena cairan tubuh boleh di tempat sampah yang bertanda satunya ya, non infeksius. Untuk yang gambar kiri atas itu salah ya. Standar tempat sampah yang benar adalah tempat sampah yang tertutup rapat dengan pedal kaki. Jadi tidak usah menggunakan tangan untuk membukanya, karena tidak boleh ya, tidak standar. Yang di atas itu tempat sampah yang berbentuk swing, itu tidak boleh, tidak standar, tidak boleh digunakan ya. Nah, lalu limbah jarum dan benda tajam lainnya masuk ke dalam wadah tahan tusuk dan tahan air. Di paling bawah yang kuning, itu ada kotak, itu tahan tusuk dan tahan air. Jadi untuk mencegah terjadinya luka akibat tertusuk jarum harus dimasukkan ke kotak kuning khusus untuk benda tajam. Limbah cair infeksius ke saluran khusus. Jadi setiap rumah sakit kalau mau membuang darah bekas operasi itu dari alat vakum ada saluran khusus ya. Jadi nggak boleh asal buang di drainase rumah sakit yang terbuka, nggak boleh ya. Baru kontainer limbah tertutup sebaiknya menggunakan injakan kaki seperti yang tadi udah Ibu bilang ya. Tidak boleh memberikan jarum ke temen habis masang infus nih, ada jarum yang nggak dipakai. Nggak boleh dikasih begini aja ke temen, tidak boleh. Tapi harus menggunakan wadah ya. Ditaruh misalkan di alat yang stainless, jarumnya nggak dipakai nih, boleh disimpan, dibuangkan. Jadi nggak boleh jarum dikasih dari tangan ke tangan. Itu bisa terjadi luka tusuk ya, luka tusuk. Sedangkan jarum kan sudah dipakai untuk pasien, bisa menularkan ke kita sebagai petugas. Oke. Lalu tidak boleh menyarungkan jarum bekas ya. Kalau jarum bekas nggak boleh, ini jarum nggak boleh sama tangan kita ditutup begini, seret, itu nggak boleh ya, karena beresiko kita tertusuk seperti ini. Jadi harus diletakkan di wadah atau di meja, ini tutupnya, ini jarumnya kita masukkan seperti ini. Jadi kita
akan terbebas dari resiko tertusuk jarum. Ibu ulangi ya, kita suntikan obat ke pasien. Saat kita menutup, tidak boleh begini ya anak-anak ya, nggak boleh pakai tangan. Terus karena ini seringkali terjadi perawat atau petugas kesehatan yang tertusuk jarum, ini salah. Jadi tutup tadi kita letakkan di meja atau wadah, seret seperti ini, jarum ini tutupnya kita letakkan, baru ini spetnya kita masukkan ke tutupnya seperti ini. Nah, sudah aman, baru kita dorong. Tuh ya, cara menutup jarum suntik. Oke, next slide Bu Dina. Oke, sekarang pengendalian lingkungan rumah sakit ya. Pertahankan kondisi lingkungan harus sehat ya, sirkulasi udara harus bersih ya. Kalau misalkan kayak di klinik-klinik kecil itu harus benar-benar harus memperhatikan sirkulasi udara ya. Apabila tidak menggunakan AC, sirkulasi jendela harus benar-benar berjalan dengan baik. Baru penyediaan air bersih, permukaan lingkungan bersih. Yang dimaksud permukaan lingkungan ini adalah lantai. Lantai rumah sakit atau puskesmas atau klinik harus selalu bersih. Dibersihkan dengan menggunakan cairan antiseptik ya. Lalu penataan peralatan sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan bersih ya. Jadi nggak boleh tempat tidur terlalu rapat, terus meja tidak tertata dengan baik ya. Lalu binatang, kucing, tikus seperti itu atau nyamuk, lalat tidak boleh ada di lingkungan. Memang harus ada petugas yang mengawasi lingkungan rumah sakit supaya tidak menjadi penularan ke pasien. Karena dari anjing, dari tikus atau kucing itu juga bisa membawa penyakit ya. Oke, next slide. Nah, penyuntikan yang aman tadi udah ya Ibu sekilas tentang penggunaan jarum suntik ya. Adik-adik kalau nanti praktek ke lapangan, kalau misalnya masih menemukan kakak senior perawatnya menyuntik ke kamar pasien menggunakan keranjang seperti contoh gambar bawah yang keranjang hijau, itu adalah tidak benar ya. Harus menggunakan bak yang tertutup ya. Ini contohnya di atas juga bekas, pet bekas semuanya ditumbuk jadi satu sampai tidak bisa ditutup. Ini juga tidak benar ya. Jadi menggunakan spet berulang kali juga tidak direkomendasikan ya dalam penyuntikan yang aman. Jadi spet hanya sekali suntik ya. One needle one patient ya istilahnya ya. Jadi jarum suntik sekali pakai buang. Lalu menggunakan bak instrumen ya jika memberikan suntikan, bukan keranjang plastik berlubang-lubang. Ini kenapa sih nggak boleh pakai keranjang plastik? Kan sama aja Bu, karena keranjang plastik berlubang-lubang gitu ya, bisa berpori-pori, bisa kuman bisa masuk dan menumpuk. Belum tentu juga rajin mencucinya ya, kakak seniornya belum tentu. Jadi ini malah bisa jadi sumber penularan untuk pasien karena tidak pernah dicuci dan berpori-pori. Oke, next slide. Nah, ini masih lanjut dengan penyuntikan yang aman. Ini adalah yang benar di slide sebelah kiri, ini bak suntik ya, bak spetnya. Jadi yang pertama tadi tidak memakai jarum suntik secara berulang. Upayakan tidak memakai obat-obat atau cairan yang multidosis ya. Jadi tidak dijadiin satu dalam satu spet ya, harus satu jenis obat, satu spet ya. Baru pertahankan teknik aseptik atau steril pada pemberian suntikan. Petugas saat memberikan suntikan harus menggunakan sarung tangan ya. Adik-adik nanti kalau misalkan kakak seniornya di rumah sakit atau di puskesmas tidak menggunakan sarung tangan, boleh ditanya, Kak katanya harus pakai sarung tangan, gitu boleh. Kita sampaikan aja, betul nggak Kak? Nanti kita pura-pura aja nanya. Yang benar adalah harus menggunakan sarung tangan. Aman untuk pasien, aman untuk kita sebagai petugas ya. Lalu segera buang jarum suntik habis pakai.
jangan digunakan ulang. Buangnya tadi kemana? Ke kotak kuning tadi ya, ke kotak yang kuning yang dari kardus yang tahan tusukan dan tahan air. Tidak melakukan recapping jarum suntik habis pakai. Yang tadi yang namanya recapping itu ini. Harus ingat ya, hafalin recapping. Ini namanya, ini jarum suntik, kita tusuk, jarum suntik kita tusukkan, tutupnya seperti ini adalah namanya recapping. Yang betul adalah ditaruh di meja, kita tutup begini, masukkan, seret, baru. Nah, itu yang benar ya. Ya, ingetin adik-adik ya, supaya adik-adik tertusuk jarum bekas pasien. Karena nanti juga kalau tertusuk jarum bekas pasien prosedurnya panjang lagi. Karena adik-adik nanti harus periksa, pasiennya harus diperiksa HIV, pasiennya harus diperiksa hepatitis, petugasnya juga harus diperiksa ya. Harus hindari tertusuk jarum bekas pasien, jangan sampai tertusuk. Kalau adik-adik tidak sengaja tertusuk jarum bekas pasien, harus segera lapor ya ke petugasnya, ke petugas seniornya ya. Oke, next slide Bu Dina. Nah, ini ada batuk seperti apa? Kalau Bu Endang, kalau batuk seperti apa, Bu? Ya, mungkin. Nah, itu yang Bu Endang bagaimana, Bu? Batuk yang benar? Ya, kalau batuk dengan benar, mungkin adik-adik suka diajarin ya sama ibu ayahnya di rumah, kalau batuk kan suka begini kalau zaman dulu ya. Oh, gitu ya. Atau begini, oh gitu. Itu tidak benar, walaupun sopan, ternyata cara tersebut salah. Yang benar seperti yang Ibu Dina praktekkan. Ya, jadi seperti ini. Menggunakan lengan atas ya, bagian dalam ya. Jadi apabila kita batuk, ambil tisu, kalau ada tisu ya. Ambil tisu, kita tutup mulut kita dengan tisu. Oh, tisunya itu setelah itu kita lipat ke dalam, dibuang di tempat sampah. Ya, oke, saya praktekin ya cara batuk atau etika batuk. Saat kita mau batuk, segera mengambil tisu ya, lalu kita batukan mulut kita dan hidung kita ditutup. Seperti ini, boleh sama-sama gitu ya. Batuk, lalu tisu kita tutup dengan tangan dilipat, dibuang. Karena tangan kita tadi ada kemungkinan dari kita, setelah membuang tisu harus segera cuci tangan dengan air mengalir, bukan dengan hand sanitizer ya, dengan air mengalir ya, baru kita lap. Apabila di dekat kita tidak ada tisu, kita sedang dalam perjalanan, batukan dengan menggunakan lengan bagian dalam ya. Mulai sekarang anak SMK Airlangga tidak boleh lagi, tidak ada lagi yang batuk seperti ini atau seperti ini. Atau terbuka, gitu, itu tidak boleh ya. Anak SMK Airlangga sekarang kalau batuk adalah seperti ini ya. Kalau nanti ada pertemuan tatap muka, ada teman yang lihat batuknya begini, boleh saling menegur. Kan udah tahu etika batuk, jadi batuk yang benar adalah seperti ini ya. Nah, dimanapun itu adalah cara dari WHO, seperti tadi Ibu bilang, mau di Jepang, mau di Korea, mau di Inggris, batuk yang benar adalah seperti ini ya. Sekarang anak SMK Erlangga sudah tahu etika batuk. Oke, next slide Bu Dina. Nah, ini ya bagian dari etika batuk juga seperti tadi. Bagaimana lihat di gambar pertama, apabila kita batuk, ya, kita batuk tidak menutup mulut dan hidung kita dengan tisu atau dengan menggunakan lengan bagian dalam, seperti inilah. Ribuan kuman yang tersembur, tapi kita tidak bisa lihat. Itu ribuan, bahkan puluhan ribu kuman yang
tersembur ya. Jadi nggak boleh lagi sembarangan batuk seperti ini. Yang benar adalah apabila kita batuk atau kita sedang pilek harus menggunakan masker walaupun di rumah ya, supaya tidak menularkan ayahnya, ibunya, ponakannya atau adiknya ya. Seperti ini. Terus di batuk menggunakan tisu, dibuang di tempat sampah, lalu harus segera cuci tangan karena di tangan kita ada cairan tubuh kita ya. Nanti kalau kita nggak cuci tangan, kita megang pintu, lalu ayah kita megang pegangan pintu tadi, lalu ayahnya nggak sengaja menggaruk muka, masuk deh kuman dari yang tangan kita tadi ke muka ayahnya jadi ikut tertular pilek atau batuk ya. Bisa tahu ya penularan penyakit bisa seperti itu. Oke, next slide Bu Dina. Nah, ini etika batuk yang tadi sudah Ibu ajarkan ya. Apabila batuk atau bersin, menggunakan tisu. Ini ada tanda silang adalah cara yang salah ya. Jadi anak-anakku nggak boleh lagi batuk dengan cara yang disilang tadi. Yang benar adalah yang ditanda centang ya. Oke, next slide. Nah, ini perlindungan kesehatan karyawan, bagian dari kewaspadaan standar ya. Ada pemeriksaan kesehatan secara reguler untuk yang berisiko infeksi. Jadi setiap rumah sakit atau institusi kesehatan seperti puskesmas biasanya memberikan fasilitas medical check up. Bisa 1 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali ya. Yang sakit juga mendapatkan fasilitas untuk pemeriksaan. Baru berikan pemberian imunisasi hepatitis pada tempat yang berisiko. Contohnya, teman-teman di kamar operasi, teman-teman di kebidanan, teman-teman di laundry, harus diberikan vaksinasi imunisasi hepatitis B ya. Itu untuk mencegah terjadinya penularan ke petugas ya. Terus ada flowchart pada petugas kesehatan jika terjadi luka tusuk jarum ya atau benda tajam. Di rumah sakit biasanya kalau ada petugas yang tertusuk jarum akan dibuat ada prosedurnya. Dia harus segera melapor pasiennya, pasien siapa, pasiennya biasanya yang akan apabila pasiennya diketahui yang misalkan saya habis nyuntik Tuan Adi. Ternyata jarumnya itu tertusuk ke tangan saya. Tuan Adi itulah yang nanti akan diperiksa pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan HIV ya. Apabila salah satu positif, maka saya yang sudah tertusuk jarum bekas Pak Adi tadi, saya akan diberikan terapi pencegahan supaya tidak terkena HIV dan hepatitis tadi. Sudah ada prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Nanti adik-adik bisa belajar lagi masalah itu. Yang penting adik-adik menjaga diri supaya tidak tertusuk jarum atau benda tajam bekas pasien. Apabila tertusuk segera lapor ya. Baru ada pelindungan petugas ini selalu ada alat pelindung diri dengan jumlah yang cukup. Jadi masker harus banyak ya, harus tersedia. Sarung tangan ya. Baru di ruangan isolasi lebih lengkap lagi seperti zaman pandemi gini, tersedia hazmat, tersedia Google untuk mata, topi, sepatu ya. Oke, next slide. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan karyawan, petugas harus dalam keadaan sehat ya, perlindungan tadi ya Mas ya. Jika batuk flu tidak direkomendasikan bekerja. Jadi mendapatkan istirahat. Tidak menggunakan aksesoris di tangan atau cincin atau gelang atau jam. Di sini Ibu udah nggak menggunakan lagi jam walaupun perlu. Cincin juga sudah enggak. Kenapa? Karena cincin, gelang atau jam itu bisa berisiko menyimpan kuman. Andai kita menggunakan jam, saat mencuci tangan kita harus melepaskan jam tangan tersebut ya. Malah kita beresiko saat pandemi gini usahakan tidak menggunakan cincin, gelang atau jam. Karena selain kita tidak maksimal mencuci tangan, bisa menjadi tempat kolonisasi kuman ya, bisa jadi tempat bersemayamnya kuman. Jam, baru cincin. Saat cuci tangan kita tidak bisa maksimal membersihkan, bisa aja kumannya masih nempel di cincin kita. Lalu di rumah sakit, menggunakan sendal jepit, sendal terbuka di depan
tidak direkomendasikan. Kenapa nggak boleh pakai sendal jepit, Bu? Kenapa sih nggak boleh pakai sendal terbuka di depan, Bu? Karena apabila kita menggunakan sendal terbuka, sepatu terbuka, bisa berisiko terpercik cairan tubuh, bisa kena muntah pasien kaki kita, bisa kena darah yang menetes, ya, bisa terkena urin atau cairan tubuh lainnya. Lalu jadi nggak boleh walaupun santai lagi praktek nih di puskesmas, pakai sendal jepit, nggak ada pasien, itu tidak boleh ya. Baru pemeriksaan berkala petugas yang berisiko. Seperti tadi yang Ibu bilang, pasien di laboratorium harus dirutin diperiksa ya. Diberikan vaksin ya. Baru ada flowchart pada petugas kesehatan jika terjadi luka tusuk jarum. Seperti yang tadi Ibu bilang, ada pelaporannya, ada standar prosedurnya ya. Next. Habis. Penempatan pasien. Nah, adik-adik suka lihat nggak kalau lagi di rumah sakit jarak tempat tidur satu dengan pasien lain padat. Itu tidak boleh. Pasien infeksius di ruangan harus di ruangan terpisah ya. Pasien-pasien menular harus ada jarak di atas 1 meter ya. Cohorting bila tidak memungkinkan. Cohorting itu apa? Cohorting itu menempatkan pasien dalam satu penyakit atau satu diagnosa. Misalkan saya sakit TBC, saya harus ditempatkan dengan yang TBC juga bila ruangan tidak cukup. Saya tidak boleh dicampur dengan pasien yang misalnya penyakit diare, nggak boleh ya. Cohorting itu menempatkan pasien dengan jenis satu penyakit yang sama ya. Bila kedua-duanya tidak memungkinkan, konsultasikan dengan petugas PPI ya. Kewaspadaan sesuai cara transmisi penyebab infeksi ya. Pisahkan pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan lingkungannya, pasien yang jorok, yang suka muntah begitu saja, yang suka buang tisu sembarangan harus dipisahkan atau bila perlu diberikan edukasi terlebih dahulu ya. Itu adalah bagian dari penempatan pasien. Oke, next slide Bu Dina. Nah, praktek lumbal fungsi. Adik-adik sudah tahu lumbal fungsi apa? Nah, lumbal fungsi itu adalah mengambil cairan tulang belakang, sumsum ya, di tulang belakang, diambil oleh dokter spesialis patologi klinik, diambil cairannya untuk keperluan pemeriksaan. Misalkan pemeriksaan untuk memastikan apakah dia sakit leukemi atau bukan ya. Ada beberapa pemeriksaan yang menggunakan sumsum tulang belakang. Dokter atau petugas yang melakukan praktek lumbal fungsi ya. Lumbal itu adalah tulang belakang ya. Fungsi itu adalah menusukkan ya, mengambil cairan. Nah, petugas wajib menggunakan masker ya. Baru apa di sini masker harus dipakai klinisi saat melakukan lumbal fungsi. Kenapa sih harus pakai masker? Orang cuma mengambil tusukan di bagian belakang kok di tulang belakang, karena tulang belakang berhubungan langsung dengan sumsum tulang belakang. Itu terbuka sedikit, kita tidak menggunakan masker, kita bisa menularkan pasien. Jadi itu tempat masuknya kuman yang paling signifikan ya. Jadi saat praktek melakukan lumbal fungsi harus menggunakan masker. Di sini cegah droplet. Nah, di sini dropletnya ciptakan flora dari orofaring, dari tenggorokan kita. Dapat menimbulkan meningitis bakterial karena dari tulang belakang langsung berhubungan dengan otak kita, ya. Dengan bagian cerebral itu kita harus wajib menggunakan masker. Kalau enggak pasiennya nanti bisa meningitis karena tertular oleh kita sebagai petugas, ya. Next slide. Nah, sekarang tadi adik-adik udah belajar untuk waspadaan isolasi lapis pertama. Ada waspadaan standar ya, udah Ibu sebutkan ada sekitar 11 ya. Lalu sekarang lapis kedua, ini kewaspadaan berdasarkan transmisi atau penularan. Ini yang pertama adalah melalui kontak. Bisa melalui sarung tangan, bisa tangan kita. Apa aja sih penyakitnya?
MRSA, multi-resistant Staphylococcus aureus, itu masuk ke kategori gejalanya seperti sakit kulit. Herpes, nah herpes juga sakit kulit, itu menularnya lewat kontak tangan kita atau sarung tangan kita. Makanya habis menggunakan sarung tangan, mengganti luka pasien, harus cuci sarung tangan segera lepaskan di depan pasiennya, dibuang di tempat sampah infeksius, kita langsung cuci tangan menggunakan air mengalir. Karena apa? Kita sebagai petugas bisa tertular melalui ini apa tadi? Waspadaan melalui kontak, ya. Sekarang melalui droplet. Nah, droplet nih contohnya COVID. Dengan jarak 1 meter, kita tidak menggunakan masker, lawan bicara kita mempunyai riwayat COVID atau tidak bergejala, kita bisa terkena. Jadi adik-adik harus tahu ya, COVID menular lewat droplet. Makanya kita nggak boleh makan bareng sama-sama. Saat kita makan bareng sama teman-teman, minum ya, beli boba, minum bareng di mall, nggak disarankan. Karena COVID menular lewat droplet. Saat kita makan, kita pasti membuka masker, ya. Kita bicara, cairan dari ludah kita, dari hidung kita akan mengenai lawan bicara, ya. Itu kewaspadaan berdasarkan transmisi melalui droplet, ya. Nah, caranya adalah menggunakan apa? Menggunakan masker bedah. Seperti sekarang ini saya pakai, ya. Karena di ruangan ini saya bertiga, sama Bu Encum, sama Bu Santi. Untuk mencegah penularan COVID, saya tidak tahu, takutnya saya sakit, saya harus menggunakan masker, ya. Sekarang yang melalui airborne. Airborne itu apa? Udara. Contohnya apa? Penyakit TBC. Penyakit TBC ini menular lewat udara. Makanya kenapa pasien yang menderita sakit TBC harus di ruangan isolasi tekanan negatif, ya. Petugas menggunakan apa? Menggunakan masker N95 atau masker respiratori. N95 yang bulat, ya, seperti yang dipakai untuk petugas-petugas yang merawat pasien COVID. Ya, itu namanya masker N95. Oke, lanjut. Nah, tadi udah Ibu sampaikan yang kontak ya. Penyakitnya misalkan herpes, langsung berjabat tangan, menularnya lewat jabat tangan, atau kontak tidak langsung melalui alat kesehatan ya. Lalu yang droplet tadi yang TBC, melalui, yang COVID, percikan. Di atas ukuran 5 UM, melayang di udara, jatuh mengenai mukosa mata, hidung atau mulut yang ada pada jarak dekat, itu bisa terjadi penularan ya. Makanya teman-teman wajib pakai masker ya. Ini tidak boleh tidak. Kenapa kita harus 3M ya? Itu droplet tadi. Next. Yang melalui udara atau airborne berikutnya. Next slide Bu Dina. Nah, ini percikannya sangat kecil ya kalau TBC ya. Sangat kecil sekali. Jadi teman-teman juga wajib apabila memindahkan pasien TBC. Slide sebelumnya Bu Dina. Apabila kita memindahkan pasien TBC, bukan kita yang harus menggunakan masker yang wajib. Yang wajib adalah pasiennya. Dari IGD kita mendorong pasien yang diagnosanya TBC. Pasien yang harus wajib menggunakan masker ya, itu karena dia melayang atau menetap di udara beberapa jam, disebarkan luas dalam ruangan sampai jarak yang lebih jauh ya. Ini yang melalui udara atau airborne ini TBC, cacar air atau varicella. Adik-adik pernah cacar air enggak? Itu jangan dipikir hanya melalui kontak tangan bisa menular, tapi lewat udara. Kalau adik-adik atau anggota di rumah ada yang cacar air, suruh dia menggunakan masker. Kita pun menggunakan masker karena menular lewat udara. Nih, menyebar di paling bawah ya. Menyebar melalui batuk, bersin, berbicara, tindakan intubasi, suction atau bronkoskopi. Oke, next slide Bu Dina.
Ya, kewaspadaan transmisi kontak. Penempatan pasien ya, kalau yang untuk kotak, yang sakit herpes atau sakit kulit tadi, ditempatkan pasiennya harus di kamar tersendiri karena mudah sekali menular ya. Baru alat pelindung dirinya apa aja? Sarung tangan, gaun penutup. Setelah kita menggunakan baju perawat, kita masih menggunakan gaun lagi ya. Kalau untuk transmisi yang menular lewat kontak ya. Bila diperkirakan pakaian akan tercemar saat kontak dengan pasien, misalnya kita pada pasien herpes, sakit kulitnya banyak nanahnya. Saat kita mau membersihkan luka-lukanya, kita harus menggunakan gaun. Saat kita mau memasang infus, kita menggunakan gaun juga. Jadi untuk pasien yang sakit dengan kontak menular lewat kontak harus menggunakan gaun dan sarung tangan. Oke, next. Yang droplet, yang untuk seperti tadi COVID ya, tempatkan pasien di kamar tersendiri atau cohorting. Bisa berdua atau bertiga dengan sesama penyakit yang sama, misalkan COVID dengan COVID gitu, bisa bertiga ya. Lalu pengelolaan udara khusus tidak diperlukan, pintu boleh terbuka. Tapi sekarang ini kita kewaspadaannya untuk pemeriksaan untuk perawatan penyakit COVID kita lakukan di tempat yang isolasi tersendiri karena mudah sekali menularnya ya. Nah, petugas menggunakan apa? Menggunakan masker ya apabila 1 meter. Tapi khusus COVID ini kita lakukan sesuai dengan standar WHO, kita menggunakan alat pelindung diri lengkap ya. Untuk pemindahan pasien diminimalisir ya, pasien kalau bisa transportasinya diminimalisir, jangan dipindah-pindahkan ya. Apabila kita memindahkan atau melakukan transportasi pasien menggunakan masker. Oke, next. Sedikit. Nah, untuk yang menular lewat udara, tadi apa? TBC ya, di ruangan dengan tekanan negatif, diisolasi tekanan negatif ya, diatur sirkulasi udaranya setiap 5-10 menit, ada alat khusus namanya HEPA ya. Nanti kalau ada masuk di rumah sakit bisa tahu seperti apa sih ruangan tekanan negatif, yaitu untuk TBC. Jangan menggunakan AC sentral ya, jadi harus AC tersendiri masing-masing ruangan karena bisa menjadi tempat penularan. Pintunya harus selalu tertutup rapat. Bila tidak memungkinkan, kumpulkan pasien dengan diagnosa yang sama. Oke, dan jendela apabila tidak menggunakan tekanan negatif, buka jendela lebar-lebar ya. Jadi harus terbuka untuk pasien-pasien dengan penularan airborne. Oke, next time. Next slide. Next time. Nah, sudah sampai di kesimpulan ya anak-anakku sekalian. Jadi kewaspadaan isolasi merupakan bagian program PPI ya. Jadi sekarang harus familiar dengan PPI apa? Pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, yang kedua, kewaspadaan isolasi terdiri dari 2 lapis. Kewaspadaan standar yang tadi ada pengelolaan alat, etika batuk, hand hygiene dan lain-lain ya. Itu masuk ke kewaspadaan standar, dan kewaspadaan berdasarkan transmisi yang barusan Ibu jelaskan, yang transmisi melalui droplet, kontak, dan airborne. Ya. Kewaspadaan berdasarkan transmisi merupakan lapis kedua, tambahan dari kewaspadaan standar, diterapkan pada pasien yang terinfeksi ya, atau diduga infeksi. Penerapan kewaspadaan isolasi merupakan kunci memutus mata rantai infeksi di rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi adik-adik harus paham ya, dari mulai cuci tangan, penggunaan APD, etika batuk, lalu pemrosesan peralatan, semuanya itu masuk ke dalam kewaspadaan isolasi, itu masuk ke dalam kunci memutus mata rantai infeksi. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Bisa langsung bertanya ya Bu Santi ya. Baik, terima kasih Bu Kania yang sudah memaparkan materinya ya Bu ya. Lumayan cukup detail juga tadi Bu. Nah,
Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Kania ya, anak-anak semuanya, dari cara mencuci tangan yang baik dan benar, terus pemasangan APD, dari handphone, masker gitu ya, manajemen limbah, terus cara menutup spirit yang benar atau penjuntikan yang aman, terus pengendalian lingkungan, etika batu, terus perlindungan kesehatan karyawan juga, ada lapis pertama, ada lapis kedua gitu ya. Mengenai COVID juga tadi sudah disinggung oleh Bu Kania, dibahas juga. Nah, anak-anak semuanya, kita masuk ke sesi terakhir ya, di sesi tanya jawab ya. Saya berikan tiga kesempatan yang bertanya terlebih dahulu ya. Yang ingin bertanya boleh raise hand-nya, silahkan. Dewi mau tanya. Bu izin bertanya. Ibu. Oke, baik. 3 orang penanya pertama berarti Dewi Raudah, Septia Ulfianor. Siapa lagi? Satu lagi? Silakan. Mungkin Rizky, dari Bu. jurusan TLM. Mutia Adelina. Ya, Mutia Adelina. Ya, silakan Dewi Raudah untuk bertanya terlebih dahulu. Saya mau nanya, kan banyak Ya. orang yang disuruh isolasi mandiri di rumah. Standar protokol kesehatan yang tepat untuk yang dilakukan di rumah itu seperti apa? Sedangkan kan alat mungkin kelengkapannya tidak lengkap selengkap di rumah sakit. Nah, itu protokol kesehatannya seperti apa? Makasih. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya. Yang kedua dari Septia Ulfianor, silakan perkenalkan dirinya dan jurusannya ya. Nama saya Septia Ulfianor dari kelas 12 farmasi. Pertanyaannya, semisalnya ada pasien, dia dirawat inap karena penyakit gula darah. Tapi selesai dia pulang ke rumah, pas dicek ternyata dia itu positif COVID. Itu termasuk infeksi rumah sakit atau enggak? Oke, pertanyaannya sudah kita simpan ya. Terima kasih Septia. Yang ketiga nih, Mutia Adelina, silakan bertanya. Perkenalkan diri dan jurusannya ya. Nama saya Mutia Adelina dari kelas 12 Farmasi. Bu, saya ingin bertanya, untuk pembuangan akhir limbah rumah sakit, misalnya APD, suntikan, dan peralatan bekas pasien yang tidak bisa dipakai 2 kali, itu pembuangannya di mana? Apa sama seperti sampah pada umumnya atau memiliki prosedur khusus lainnya? Ya, terima kasih Mutia Adelina atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk Bu Kania ya, Bu, menjawab 3 pertanyaan pertama. Ya, baik. Terima kasih. Ke ini ya, baik. Ya, baik. Pertanyaannya bagus-bagus sekali. Berarti adik-adik semuanya menyimak dengan benar, pintar-pintar, hebat. Selalu semangat ya. Yang pertama dari Dewi Rauda, isolasi mandiri, standar protokol yang tepat seperti apa? Misalnya ada keluarga kita yang terpapar COVID tapi tidak bergejala. Jadi dilakukan isolasi mandiri di rumah. Yang tepat adalah pasien tersebut, yang pertama prosedur pertama dia positif. Misalkan satu rumah berempat yang satu positif. Yang tiga, yang pertama harus dilakukan adalah yang tiga juga harus diperiksa. Apabila yang tiga ini negatif, COVID-nya negatif, yang tepat adalah dengan menggunakan pemeriksaan swab PCR ya, lebih akurat. Apabila yang tiga ternyata negatif, sebaiknya tidak satu rumah Dewi ya, kecuali rumahnya misalkan ada bagian atas, 2 tingkat atas atau bawah ya. Yang tiga di bawah, yang satu senggol. Jauhin deh.
saya ulangi ya untuk Dewi. Untuk prosedur isolasi mandiri yang benar, yang pertama adalah tadi dari 4 keluarga, 1 positif, yang 3 harus dilakukan pemeriksaan COVID juga. Apabila yang 3 negatif, yang 1 harus disendirikan. Hilang lagi. Yang 1 harus disendirikan. Apabila dia punya fasilitas rumah 2 tingkat, yang sakit tersebut dia ditempatkan di lantai 2. Dia tidak boleh bertemu dengan keluarga yang di bawah, ya. Dia hanya boleh tetap stay di atas. Makannya mungkin bisa diantar oleh salah satu, tapi tidak bertemu ya, tidak kontak dekat ataupun kontak kurang dari 2 meter, ya. Lalu makan semuanya sampai dilakukan pemeriksaan berikutnya. Walaupun isolasi mandiri di rumah tidak bergejala, tetap dia harus dipantau kesehatannya. Biasanya setiap 10 hari dia akan diperiksa ulang, 7 atau 10 hari. Nah, sekarang gimana nih kalau rumahnya tidak ada fasilitas 2 lantai? Gimana nih saya supaya bisa protokol yang tepat untuk isolasi mandiri? Apabila hanya 1 saja, yang lain ya paling tidak ada berada di rumah tersebut, ya. Hanya yang 1 aja yang ada di rumah tersebut. Atau bisa juga rumahnya misalkan besar, di belakang ada kamar. Jadi yang positif tadi tidak kemana-mana, hanya di kamarnya saja. Apabila rumahnya kecil, hanya 2 kamar dan ruang lingkupnya kecil, yang lain yang mengungsi, ya. Atau sekarang kan ada isolasi mandiri seperti di asrama haji, itu lebih aman untuk keluarga yang lain, ya. Tetap walaupun tidak bergejala harus berkomunikasi dengan dokter, ya. Jadi sebelum melakukan isolasi mandiri dia harus melapor ke fasilitas kesehatan terdekat, misalkan puskesmas. Jadi dan dia harus diketahui oleh puskesmas bahwa pasien ini, 1 warga ini sedang isolasi mandiri. Biasanya itu tercatat dan petugas akan datang secara periodik. Begitu ya Dewi ya. Sudah cukup sayang? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama sayang. Lalu yang untuk Sefta Ulfianur. Apabila ada pasien masuk karena gula darah, pulang ternyata COVID, apakah itu termasuk infeksi rumah sakit? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Apabila dia hanya sakit gula darah, kan berarti kalau dia di rumah sakit masih boleh dibesuk oleh keluarga yang lain kan? Jadi bisa saja terpaparnya oleh petugas, bisa juga oleh pembesuk. Jadi belum bisa dikatakan infeksi rumah sakit. Kecuali dia dirawat lama. Sebelumnya dia tidak sakit COVID, rawatnya lama sampai 2 minggu. Tidak dibesuk, hanya ketemu petugas. Nah, itu bisa dikatakan terpapar oleh petugas, bisa dikatakan infeksi rumah sakit, bisa. Namun apabila dia masih dibesuk oleh keluarga, tidak bisa dikatakan itu infeksi rumah sakit, ya, karena bisa aja dari pembesuk yang datang, ya. Setia, cukup sayang. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baru yang ketiga, untuk pembuangan limbah yang tepat. Tadi untuk Mutia ya, Mutia Adelina. Pertanyaannya, alat handskun yang udah digunakan yang tidak boleh digunakan 2 kali ya. Spet, handskun, lalu alat infus. Nah, kalau yang benda tajam seperti peralatan infus ya, yang benda tajam masuk ke dalam safety box yang tadi ada gambarnya yang kuning. Tulisannya safety box, itu benda tajam, masuk ke situ, termasuk spet. Untuk selang infus yang tidak ada benda tajamnya, itu kan masuk ke cairan alat infeksius juga, karena sudah berhubungan dengan cairan tubuh pasien. Bisa aja bekas pasang infus, darahnya kembali masuk ke selang infus, nah itu masuk ke dalam peralatan infeksius, itu masuk ke dalam tempat sampah yang warnanya plastiknya kuning, tertulis sampah infeksius. Apabila
seperti handskun atau sarung tangan, bekas dipakai masang infus, bekas dipakai ganti balut, bekas dipakai membersihkan muntah, bekas dipakai membersihkan urin, itu kan sudah terkena cairan tubuh pasien ya, yang tadi Ibu bilang. Itu harus masuk ke dalam tempat sampah bertanda sampah infeksius yang ada plastik kuningnya, ya. Jadi seperti itu pembuangan limbah yang tepat. Intinya apabila sudah terkena cairan tubuh pasien, muntah, darah, feses, urin, riak ya dari hidung, ingus, itu udah masuk ke kategori sampah infeksius ya. Jadi tempat sampahnya ada 2, yang satu lagi untuk benda tajam, jadi 3. Tapi kalau benda tajam bentuknya seperti kotak kardus yang tebal, tahan tusukan, tahan air ya. Jadi ada 3 nanti adik-adik kalau masuk ke rumah sakit, tempat sampah infeksius, non infeksius, sama limbah benda tajam ya. Jadi nanti kalau ke praktek di rumah sakit atau puskesmas, adik-adik nggak boleh salah buang ya. Prinsipnya sampah infeksius, sampah yang udah peralatan atau yang udah digunakan dan sudah terpapar oleh cairan tubuh pasien ya. Cukup Mutia Adelina. Iya, makasih Bu. Makasih sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Kania atas penjelasannya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Encung, Bu Endang. Dipersilahkan Bu. Boleh saya dulu? Oh, Sulaiman. Oh iya, ini. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan hanya sedikit saja saya ingin mungkin menambah. Bu Sakti belum dinyalakan punya Bu. Oh ya. Di titik. Siap. Oh baik. Terima kasih Ibu Santi. Mungkin dan anak-anak itu semua. Assalamualaikum ya. Kangen juga nih, pengen ketemu langsung. Baik, apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Kania memang sudah sungguh luar biasa ya. Artinya itu modal buat kita untuk melakukan praktek. Agar kita bisa terlindung, bagaimana kita bisa melindungi diri, dan bagaimana bisa juga kita melindungi pasien agar tidak menjadi bertambah kondisinya semakin buruk. Baik, saya ingin menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari Dewi Rawodah ya untuk isolasi mandiri. Bagaimana sih isolasi mandiri untuk pasien-pasien yang terkena COVID ya Mbak Dewi? Iya Ibu. Oh iya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Kania bahwa itu seperti itulah prosedurnya kalau memang sudah terpapar. Nah, mungkin nambahan sedikit aja bahwa selain daripada tadi prosedur yang sudah disampaikan oleh Bu Kania, untuk diri kita sendiri jangan lupa ya, katanya harus 3M udah jelas 3M ya Wi ya. Kemudian satu nutrisi lagi nih. Tolong nutrisi juga asupan ya. Asupan dari ke tubuh kita sendiri untuk meningkatkan antibody imun ya, untuk meningkatkan imun. Selain makanan juga secara pikiran kita harus positif thinking, katanya nggak boleh, kita harus selalu gembira ya. Itu ya Mbak Dewi mungkin tambahannya dari Ibu. Yang jelas kita tidak boleh terlalu takut, tidak boleh juga terlalu gegabah, karena ini lumayan ya banyak sekali korbannya. Tidak seperti flu biasa. Oke Mbak Dewi, ada lagi mungkin yang masih rada penasaran? Saya penasarannya kalau misalnya kan yang terpapar ini anak kecil Ibu. Kalau misalnya anak kecil dipisahkan oleh orang tuanya itu gimana cara ngerawatnya? Nah gitu atau jadi lengkap. Tadi kan pertanyaannya cuma kena ya gitu aja. Baru terpikir. Oh baru kepikir. Jadi ini berarti pertambahan ya. Apakah harus Nggak masalah. Jadi kalau anak kecil nggak mau, maknya juga ya kecilnya seberapa kecil. Nah ada mungkin 1 tahun kan masih usia baby atau usia
yang sudah mulai bisa aktivitas. Berapa? 9 Berapa? tahun ke bawah kah? 5 tahun ke bawah mungkin Oh, ya. balita ya, masuk balita. Balita. Nah, Ini bukannya mungkin bisa namakan lagi yang jelas kalau dari sisi mungkin ya seorang ibu melepas anaknya. Walaupun dia tidak akan bisa mengelola diri sendiri, akan bisa menjaga diri sendiri. Makan aja dimakanin, disuapin istilahnya, ya kan? Nah ini otomatis seorang ibu tidak akan bisa melepaskan. Artinya ibu ini harus super menjaga diri. Orang di rumah sakit juga katanya makan, kasihan ya Bu ya, enggak di istilahnya perawatnya cuma kalau ada keluarga satu suami istri dirawat, itu mereka saling menjaga istilahnya kan, enggak terlalu terlibat di dalam ruangan. Malah ada kita sudah robot perawat untuk mengurus pasien yang sudah positif COVID. Itu Bu Dewi. Jadi mau nggak mau kalau kita memang punya anak, tingkatkan imun kita saja, atau si ibu harus meningkatkan imunnya. Dan protokol kesehatan yang harus sangat super, ya. Oke, mungkin itu. Ada tambahan dari mungkin Bu narasumber? Iya, untuk balita yang COVID tidak bergejala, berarti kan di rumah ya. Namun untuk yang bergejala di rumah sakit ibunya tidak ikut, tapi sampai nangis-nangis seperti apa ya hanya dengan perawatnya ya Dewi ya. Namun kalau misalkan dia tidak bergejala, dia di rumah, mau nggak mau kan diurus oleh ibunya. Nah, si ibu inilah yang menggunakan APD selayaknya seperti di rumah sakit, menggunakan masker ya. Mungkin lebih baik lagi apabila kalau sudah pakai kacamata seperti saya masih aman. Lalu pakai topi ya. Mau nggak mau dia juga ibunya akan berisiko terkena. Jadi apabila ada pengulangan pemeriksaan PCR untuk putri atau putranya tersebut, ibunya harus ikut. Dan si anak balita ini yang mengurus hanya boleh bertemu dengan ibunya saja yang mengurusnya. Untuk anggota keluarga yang lain bisa mengungsi ke rumah yang lain ya. Jadi tidak boleh bertemu dengan keluarga yang lain. Apabila ada pengulangan pemeriksaan PCR, ibunya harus ikut diperiksa ya secara periodik juga. Dan ibunya harus menjaga ini masker harus tetap terpasang ya. Sering cuci tangan. Apabila ibunya mau makan, dia harus jauh dulu dari anaknya bobo, baru ibunya makan, cuci tangan, cuci muka, maskernya dia ganti, baru dia makan. Baru setelah makan dia menggunakan masker yang baru. Jadi nanti biasanya seperti itu ada edukasi dari petugas kesehatan puskesmas terdekat biasanya. Seperti apa sih yang mengurus putra-putrinya. Ada satu tambahan untuk adik-adik semuanya. Tadi saya lihat ada teman adik-adik yang ngucek-ngucek mata, ya. Ada yang garuk-garuk begini. Ingat, ya. Ingat, kuman COVID, ya, masuk melalui mulut, hidung, dan mukosa mata. Adik-adik tidak tahu laptopnya bersih atau tidak. Adik-adik tidak tahu bolpen yang dipegang bersih atau tidak. Ini laptop atau ballpoint adalah yang tadi area lingkungan sekitar pasien, lingkungan sekitar kita. Jadi apabila mau garuk-garuk mata, mau gosok-gosok hidung gatel, mau mulutnya aduh kering, usap-usap, cuci tangan dulu. Nah, ada yang baikin jilbab, semprot dulu, gosok ya. Sampai selesai, baru baikin jilbabnya. Maskernya melorot nih kayak saya mau baikin masker, saya semprot dulu dengan hand sanitizer, ya, bersih, baru saya pegang maskernya. Jangan membiasakan memegang masker bagian dalam. Dan setiap 4 jam masker harus ganti. Jadi jangan gosok-gosok hidung, ucek-ucek mata, gini-giniin hidung, tadi ada beberapa. Nah, Adwitya, Sahrani, itu tangannya kena pipi. Jangan ya sayang, itu kuman dari tangan bisa merayap ke mulut. Hati-hati ya, port di entry dari COVID-19 adalah mulut, hidung, dan mata. Ya, dijaga, jangan pegang-pegang area muka, garuk-garuk. Kalau mau megang area muka, harus cuci tangan. Ya.
Boleh satu lagi Ibu Santi untuk Mutia. Ya. Ini apa? Bisa ngomong nggak saya? Bisa masuk ya? Oke. Mutia, tadi ada pertanyaan udah dijelaskan juga sama Ibu Kania untuk pembuangan akhir limbah ya di rumah sakit. Itu semua sudah sampaikan bagaimana cara membuang infeksius dan non infeksius. Mungkin satu aja lagi yang harus tambahkan bahwa rumah sakit memiliki yang namanya unit insenerator atau ada namanya alat insenerator. Insenerator itu adalah suatu alat untuk membakar. Jadi semua itu dibakar dengan suhu hampir 1000 derajat kalau nggak salah ya, bukannya ya. Jadi barang-barang itu, apalagi pernah kita melihat di suatu daerah di ibu kota di Jakarta ya, di daerah Jawa Barat, ada orang membuang sepet sembarangan, nggak dibakar di insenerator. Jadi itu dibakar ya. Ada tempat yang khusus, mungkin kalau ke rumah sakit, adik-adik bisa melihat, anak-anak bisa melihat bagaimana apa itu insenerator. Ada kelalaian petugas itu akhirnya sampai terjadi pidana ya, mereka buang sembarangan, diambil oleh pemulung, sepetnya didaur ulang. Ya, mungkin anak-anak pernah melihat ada orang penjual mainan yang pakai sepet-sepetan itu, tembak-tembakan pakai sepet. Nah itu hati-hati ya. Kemungkinan itu adalah, maaf ya, mungkin kita nggak curiga ya, tapi ada seseorang yang sengaja melakukan itu, mengambil dari limbah dari rumah sakit, mereka manfaatkan untuk mencari nafkah. Itu aja mungkin Mutia tambahan dari Ibu. Bukan kan itu mungkin boleh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Encum. Kebetulan juga tadi ada yang bertanya ya dari Nadila Wijaya, kelas keperawatan. Apakah sampah infeksius itu dibakar atau digimanain atau dihancurin? Nah, ternyata sudah dijawab oleh Bu Encum. Iya. Ya. Nah, ada tambahannya mungkin untuk pembuangan limbah yang insenerator. Karena tidak semua fasilitas kesehatan punya halaman yang luas ya untuk membangun suatu unit insenerator. Karena satu insenerator untuk pembakar limbah itu harus mempunyai jarak dengan bangunan terdekatnya lebih dari 50 meter. Ya, itu sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan Lingkungan. Jadi sekarang sudah banyak fasilitas perusahaan atau jasa pembuang atau pemusnah limbah. Seperti di daerah Samboja itu PT Pemusnah Limbah, PKLL namanya ya, PPLK, Pemusnah Limbah ya. Ada juga di Kilo, udah tambah lagi Kilo 12. Jadi rumah sakit atau fasilitas kesehatan atau klinik boleh bekerja sama dengan pihak pemusnah limbah tersebut. Jadi itu dibakar sampai hancur ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Encum sudah mengingatkan untuk masalah pemusnahan limbah ini. Silakan Bu Santi. baik Bu Kania, terima kasih Bu Encum, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawabnya kita akhiri ya. Untuk baik anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah ya rangkaian sesi diskusi pada hari ini terlaksana dengan baik. Kita mendapatkan ilmu yang ternyata sebelumnya kita belum tahu menjadi tahu gitu ya. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini Bu Kania Sri Mayanti yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan ke depannya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada anak-anak panitia PKL juga yang sudah menyimak ya dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus dulu buat kita semua, yuk diaplaus dulu. Ya, terima kasih. Akhirnya saya Santi Aryani pamit undur diri ya, setelah salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Pembahasannya luar biasa ya Bu ya. Jadi di sini ya, terima kasih. Jadi di sini tuh materinya kompleks sekali, maksudnya bisa untuk 3 jurusan. Dan ini mungkin bisa dipakai kalau misalnya beberapa siswa kita
insya Allah nanti kalau misalnya lulus dari Sekolah SMK Kesehatan Erlangga, melanjutkan ke perkuliahan yang lebih tinggi dan itu di jurusan kesehatan, mau dia jadi perawat, mau jadi dokter, mau tetap di farmasi, tetap di analis, nah itu akan terpakai terus-menerus apabila kalian bekerja di instansi kesehatan atau rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain. Nah, tadi sudah banyak sekali ilmu yang disampaikan dari Bu Encum juga. Terima kasih Ibu Encum. Ilmunya mungkin juga ada sedikit tambahan karena mungkin pengalaman saya bekerja di klinik sebelum mengajar di sini. Mungkin ada beberapa klinik yang tidak memiliki insinerator, jadi dia biasanya tetap memberikan limbah tersebut, memanggil kayak tadi itu ada tempat pembuangan limbah khusus untuk yang jarum suntik, tapi sebelum kami buang biasanya kami menggunakan alat yang biasanya digunakan itu namanya needle destroyer ya, seingat saya. Jadi jarumnya dihancurkan, jadi habis, jarumnya tidak ada sama sekali, kemudian squidnya itu dia digergaji. Jadi pada saat kita buang itu kondisinya squidnya sudah rusak. Jadi masa tidak bisa digunakan lagi. Nah itu baru kita masukkan ke plastik yang berwarna kuning, baru kita kirimkan ke tempat pembuangan insinerator tadi. Ya, sebelum acara ini ditutup, mungkin kita akan sesi foto terlebih dahulu, Ibu. Mohon izin. Jadi bagi siswa-siswa yang belum membuka kameranya, silakan dibuka karena saya sudah memiliki catatan beberapa siswa yang tidak menyalakan kameranya dari awal. Oke? Sebentar. Kita foto di halaman pertama dulu. Silakan kamera. Di sini ada M. Fakri, belum dinyalakan. Bagaimana? Oke, sebentar. Saya tarik dulu. 1, 2. Saya simpan dulu. Oke, untuk halaman kedua. Halaman ketiga. Tidak tahu. Pokoknya sepanjang 1, 2, 3. Halaman keempat. Halaman terakhir, halaman kelima. Oke, untuk sesi foto nanti akan kami share di grup angkatan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Kania Srimayanti, AMDKEP, kepada moderator, serta para peserta yang telah mengikuti acara webinar kita kali ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke depannya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukannya Ibu Endang, Ibu Encum, Pak Bayu juga ada di sini. Ayo foto bersama. Bapak. Untuk para narasumber dan Bapak Ibu guru, mungkin masih tetap di sini ya. Untuk anak-anak, sudah boleh live. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Iya. Kita foto untuk sesi gurunya saja dan panitia. Bu Lita sudah muncul? Mana? Oh, kita berdua di sini aja, Bu. Kita berdua di sini. Yang mute-nya itu. Bu Lita, tunggu.
Bu Ati nggak mau foto. Foto tapi nggak bisa. Mana Bu Lita? Oh, laptop Bu Lita saya ambil. Ini sepertinya anak-anak yang ditinggal ini yang masih tersisa di sini. Ini siapa? Iya. Nggak apa-apa.